Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur lagi kepada Tuhan. Tuhan begitu baik sehingga kita boleh bangun dengan keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di hari ini, mari saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pembacaan kita pada hari ini adalah di dalam Hakim-Hakim pasal 9 sampai dengan Hakim-Hakim pasal 11. Tetapi yang akan kita renungkan pagi hari ini yaitu terdapat di dalam Hakim-Hakim pasal 10 ayat yang ke-6. Kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. Hakim-Hakim pasal 10 ayat yang ke-6. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asyitoret, kepada Allah orang Aram, pada Allah orang Sidon, para Allah orang Moab, para Allah Bani Amon, para Allah orang Filistin. Tetapi Tuhan tinggalkan mereka, dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, begitu mudahkah bangsa Israel itu jatuh di dalam dosa penyembahan berhala? Ya, benar. Di dalam kitab Hakim-Hakim ini kita boleh buktikan bahwa bangsa Israel itu memang mudah jatuh di dalam dosa penyembahan berhala. Mengapa, saudara? Kalau saya melihat di dalam Hakim-Hakim ini bahwa para dewa orang Kanaan itu mereka memberikan solusi, ya, dalam tanda petik, solusi yang cepat bagi kesuksesan mereka. Memang mereka mengharapkan berkat yang cepat dan keberhasilan yang instan. Ya. Nah, dan itu terjadi, tetapi dengan satu catatan, bahwa setiap pemberian iblis tidak ada yang gratis. Ya, saudaraku, iblis akan menuntut jiwa mereka yang meminta tolong. Sebaliknya, Allah kita, Allah orang Israel, bekerja dengan caranya dan tidak dapat didikte oleh manusia. Dan apa yang dilakukannya adalah untuk kepentingan kita manusia. Allah kita itu Allah yang bermaksud membentuk karakter kita. Dan itu yang penting bagi kita. Saat kita meminta sesuatu kepadanya, seringkali jawabannya tidak tepat atau bahkan berkesan lambat. Nah, saudara, apakah Allah terlambat? Tidak. Hanya kita saja manusia yang tidak sabar dengan keterlambatan itu. Kita mau jawaban yang instan. Kita mau jawaban yang harus saat itu juga. Tetapi, saudara, kita diajar oleh Tuhan menjadi orang yang percaya dan bersabar sambil menantikan janji-janji Allah. Cara manusia mencari kekayaan yang paling mudah, saudara, yang kita pernah tahu, ya, mereka pergi ke gunung-gunung, mereka menemui orang-orang pintar. Ada juga yang pergi ke kuburan. Mereka mau pergi ke kuburan membawa sedekah supaya ada balasan dari yang kita cari itu. Nah, sebagian juga ada yang memang mendapatkan kekayaan dari yang mereka cari itu. Mereka pergi ke gunung, mereka pergi ke kuburan, mereka mendapatkan kekayaan, tetapi iblis menuntut jiwa mereka. Ya, saudara, jikalau kita datang kepada Tuhan mencari kekayaan, kita salah besar, karena kekayaan itu bagian yang terkecil dari berkat yang Allah berikan kepada mereka, kepada kita semua yang mendapatkan karunia. Sedangkan berkat yang terbesar adalah hidup yang kekal. Apa, saudara? Berkat yang terbesar bagi kita manusia adalah hidup yang kekal. Apabila kita semata-mata datang kepada Tuhan untuk diberkati, itu sesuatu yang akan mengecewakan kita, ya. Kalau kita datang ke gereja,
kita datang atau melalui Zoom untuk ibadah, tetapi kita hanya berharap supaya Tuhan berkati kita, itu salah, saudara. Saudara akan kecewa, ya. Tetapi kita harus datang kepada Tuhan dengan benar-benar, dengan hati yang rindu bahwa kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, tanpa terkecuali, saudara, Tuhan pasti akan memberkati. Tuhan akan melihat hati kita. Tuhan akan melihat pribadi kita yang mengasihi Dia. Biarlah kita mau datang kepada Tuhan. Kita merasa kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita, bahwa Tuhan adalah juru selamat di dalam hidup kita masing-masing. Kiranya renungan pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang saat ini mengalami sakit, ya, yang terpapar COVID. Biar Tuhan menjamah mereka. Tuhan yang akan berikan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Oleh sebab itu, mari kita semua percaya kepada Tuhan, berharap senantiasa hanya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.